Sachruddin, wartawan yang mengemban diplomasi dan gugur di Raffles Square, Singapura. Sachruddin Bacha Syahruddin berada di antara sejak tahun 1942. Pada 17 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 9 WIB, Sachruddin mendatangi Kepala Bagian Radio Dumair, Waidan di Palanewan. Dengan kalimat singkat, "Bung, siarkan ini," sambil mengangsurkan naskah kecil telah hadir pada upacara proklamasi kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56. Kata pertama yang terbaca oleh Waidan adalah proklamasi. Tanpa berkata apapun, ia meninggalkan Sachruddin dan menghampiri Markoniswa, memerintahkannya menghentikan pekerjaannya untuk mendahulukan mengirimkan naskah itu. Proklamasi pun tersiar ke seluruh dunia. Sebelumnya, pada subuh hari itu, ia minta Kepala Bagian Foto Dumair Alex F. Mendur datang ke Jalan Pegangsaan Timur 56 karena akan ada peristiwa penting. Alex kemudian mengajak adiknya, Franz, wartawan Kaja Timur, malangnya. Foto karya Alex disita bala tentara Jepang sehingga yang beredar foto karya Franz. Pada sorenya, Adam Malik memerintahkan Sachruddin mengirim naskah proklamasi ke Yusuf Ronodipuro di radio Jepang untuk dibacakan. Ketika tiba di depan kantor radio itu, sekarang gedung RRE, Sachruddin tidak dapat masuk karena penjagaan sangat ketat. Ia lalu memutar, menyeberangi kali kecil di belakang gedung itu, memanjat temboknya dan menyusup masuk. Yusuf Ronodipuro kaget, tidak mengerti bagaimana Sachruddin bisa sampai di ruang kerjanya. Sachruddin kemudian menyerahkan catatan dari Adam Malik yang minta naskah proklamasi dibacakan. Sachruddin lahir di Curup, Sumatera Selatan pada 17 September tahun 1919 sebagai putra kepala sekolah negeri asal Lubuk Sikapin, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Dalam usia 20 tahun, ia ke Jakarta dan memasuki dunia kewartawanan, dimulai di Surat Kabar Bintang Timur lalu ke Berita Umum dan akhirnya berlabuh di kantor Berita Antara. Ia termasuk pejuang dengan jaringan kuat dan luas dalam Revolusi Indonesia. Sepak terjangnya menunjukkan bahwa Sachruddin sangat menguasai gerakan sandi bawah tanah. Pada Januari tahun 1946, Adam Malik mengirim Sachruddin ke Singapura untuk membuka cabang Antara. Tampaknya, itu lebih berupa tugas tabir perjuangan bawah tanah. Adam Malik tidak membekali biaya perjalanan dan untuk menetap di Singapura, Sachruddin berangkat bersama Sofyan Mochtar menuju Palembang untuk menemui Enan Kapo Akagani, Gubernur Sumatera Selatan, yang juga dikenal sebagai pejuang, pengusaha, dan penyelundup. Ia menyelundupkan dagangan ke Singapura dan menukarnya dengan senjata untuk para pejuang. Sachruddin membawa barang perak buatan Kota Gede, Yogyakarta, dan dari Palembang ditambah dengan karet. Sesampai di Singapura, ia segera membuat jaringan dengan warga setempat yang mendukung pembentukan kantor cabang Antara di tempat tersebut. Sachruddin juga mengemban tugas diplomatik untuk meyakinkan negara yang memiliki perwakilan di Singapura guna mendukung kemerdekaan Indonesia. Dengan susah payah, kantor cabang Antara didirikannya di kawasan bergengsi Raffles Square. Pada 16 Agustus tahun 1946, sehari menjelang ulang tahun pertama proklamasi, Sachruddin tewas akibat ledakan granat di penginapannya. Menurut keterangan, sejumlah senjata sudah terkumpul dan siap dikirimkan ke ANK Gani di Palembang. Namun, satu granat yang sedang diamatinya meledak. Pada esoknya, 17 Agustus tahun 1946, jasadnya dimakamkan di Kampung Melayu, Singapura seperti dikutip dalam buku 100 Awak Antara karya Baik Sukapjo.